sejahtera, Smartpreneur Indonesia. Kenalkan, saya Coach Marketing Herwin. Pada video kali ini, saya akan melanjutkan bagaimana Anda memiliki 5 disiplin menjadi seorang leaders atau owner di bisnis Anda. Yang pertama adalah disiplin tentang sustainability. Apa sustainability? Sustainability ini adalah berhubungan dengan bisnis strategi, di mana Anda harus memiliki gambaran bisnis yang dibangun, tumbuh, berkembang, berinovasi untuk keberlangsungan ke masa depan dengan terus memberi manfaat kepada seluruh stakeholder-nya. Untuk sustainability bisnis ini, berhubungan dengan bisnis strategi, ada 4 critical area yang harus diperhatikan oleh seorang pebisnis. Yang pertama adalah tentang opportunity. Apa opportunity? Opportunity adalah bagaimana Anda melihat selalu kesempatan, selalu hal yang lebih baik ke depan sehingga Anda cepat mengambilnya. Karena hal ini sangat menunjang untuk Anda memiliki sustainability bisnis ke depan yang terus berlanjut. Yang kedua adalah tentang leverage. Apa leverage? Leverage adalah apa hal yang Anda lakukan sedikit untuk Anda bisa mendapatkan hasil yang banyak dan terus tumbuh lebih besar, membuat manfaat buat bisnis Anda dan pelanggan Anda. Yang ketiga, scalability. Scalability adalah bagaimana Anda mempunyai gambaran tentang bagaimana bisnis ini terus tumbuh, terus scaling, terus menjadi besar, kapasitasnya, luasnya, jumlahnya, bahkan produksinya. Ini adalah tentang scalability bisnis yang Anda harus kuasai dan benar-benar paham bagaimana bisnis Anda tumbuh ke depan. Yang keempat adalah tentang marketability. Apa marketability? Marketability ini bisnis Anda bisa menjual dirinya sendiri. Gampang diketahui oleh pasar, gampang dicari di online maupun di offline. Ini hal yang perlu Anda pikirkan untuk terus bisnis Anda ini terbranding, terpromosikan dengan baik. Dan yang kedua adalah tentang disiplin yang namanya predictability. Bagaimana Anda memprediksi. Predictability ini berhubungan dengan bagaimana bisnis itu berkembang, business development. Dan pemimpin bisnis haruslah dapat memprediksi penjualan ke depan, pertumbuhan bisnis, keuntungan yang akan didapat ke depan, ataupun kerugian yang akan dihadapi dan harus diantisipasi. Prediksi ke depan ini akan membantu perencanaan dan antisipasi terhadap strategi. Apa yang perlu Anda lakukan? Lakukanlah testing and measuring. Terhadap apa? Terhadap marketing strategi, sales strategi, dan bagaimana customer service mendapatkan pelanggan-pelanggan terbaru. 3 hal ini harus diukur, supaya Anda tahu bisnis Anda dalam keadaan baik-baik saja, bisnis Anda bisa diprediksi, dan Anda bisa mempunyai perencanaan yang matang ke depan. Yang ketiga adalah tentang bagaimana Anda membuat bisnis Anda stabil. Stabil ini juga tentang people development. Kita tadi bicara bisnis strategi, bisnis development, ini people development. Pengembangan leaders dan staff di dalam perusahaan harus selalu konsisten. Dan ini tumbuh dalam hal budaya, kemampuan, karir, kesejahteraan mereka, yang otomatis juga harus membuat bisnis Anda terus lebih baik dan berkembang ke depan. Ada beberapa critical area. Saya sebutkan di sini 3 critical area untuk bisnis Anda bisa stabil. Yang pertama adalah tentang leadership. Bagaimana Anda menciptakan pemimpin-pemimpin yang handal, yang kompeten, bagaimana Anda bisa terus menumbuhkan leaders baru tumbuh di bisnis Anda. Yang kedua adalah tentang talent development. Bagaimana orang-orang berbakat, orang-orang punya kemampuan yang sangat spesialis dan sangat membantu bisnis Anda ini kelihatan dan terus berkembang. Yang ketiga, tidak kalah pentingnya adalah tentang rekrutmen. Sehingga bisnis Anda menjadi stabil karena leadership-nya bagus, talent development-nya oke, rekrutmennya juga terstruktur dan bisa dilakukan dengan standar yang benar. Yang keempat adalah tentang bagaimana bisnis ini dijalankan secara konsisten. Teratur, sama setiap waktu, terstandarisasi, dan ini masalah tentang eksekusi strategi. Implementasi dari strategi dan action harus benar-benar dibuat secara konsisten, dijalankan, diukur keberhasilannya.
SOP bukan hanya dibuat untuk kelengkapan tools yang ada di bisnis, tetapi merupakan panduan yang lengkap dan dapat dilakukan secara konsisten. Bagaimana pembuatan konsisten ini harus Anda perhatikan. 3 critical area. Yang pertama adalah tentang proses yang konsisten, bagaimana memiliki standar manajemen yang benar-benar terukur dan terpandu dengan baik sehingga bisa dijalankan secara konsisten. Yang ketiga adalah bagaimana Anda selalu mengkontrol keadaan keuangan, financial control. Ini yang keempat. Yang kelima, yang terakhir adalah tentang bagaimana Anda membangun connection. Connection ini adalah tentang mission responsibility. Apa saja? Hubungan dan konektivitas di bisnis ini atau di perusahaan harus bisa Anda kendalikan baik dengan lingkungan sekitar. Harus bisa memberikan manfaat, ya, memberikan nilai-nilai yang baik sehingga dapat dipertanggungjawabkan bagi keberlangsungan bisnis jauh ke depan. Ya, ada 3 ide utama di dalam sebuah perusahaan. Bagaimana Anda membuat core value yang oke, nilai-nilai inti dari perusahaan yang bisa dicerminkan dengan value of company. Yang kedua, purpose of business-nya jelas. Purpose of company-nya benar-benar bisa diketahui oleh semua orang di dalam bisnis Anda, juga orang di luar dari bisnis Anda, sehingga mereka memahami bagaimana misi di bisnis itu berjalan dengan baik. Yang ketiga, giving back. Semua hal yang baik harus bisa dinikmati oleh seluruh orang yang ada di dalam perusahaan, juga orang di lingkungan perusahaan, dan juga bagaimana kepada lingkungan memberikan kebaikan. Ini adalah 5 hal yang benar-benar bisa membuat Anda sebagai seorang owner, sebagai seorang leaders, memiliki disiplin yang luar biasa. Sustainability, predictability, stability, consistency, connection. Demikian dari saya, Kusmargit Herwin. Selamat mengimplementasikan untuk menjadi owner yang hebat.